didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan Perjalanan Suci yang akan menghadirkan beragam informasi terkini dari Tanah Suci dan memantau perjalanan jemaah haji Indonesia. Bersama saya Febrian Ahmad, inilah dia Perjalanan Suci selengkapnya. Tawaf wada menjadi momen yang sangat berkesan bagi jemaah haji, karena itulah saat mereka bisa menatap dan mengelilingi Ka'bah untuk yang terakhir kalinya setelah melakukan rangkaian ibadah haji yang panjang. Dari Mekah, Iqbal Himawan berbincang langsung dengan Ustadz Pembimbing Multazam Utamatur, Kiai Haji Ahmad Rosyidin Mawardi tentang makna penting dari tawaf wada. Seluruh jamaah haji Multazam Utamatur telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Dan untuk menutup ya istilahnya dari seluruh rangkaian tersebut dilaksanakanlah tawaf wada. Nah, tawaf wada ini sering disebut tawaf perpisahan dan bahkan beberapa jamaah ini merasa emosional pada saat melakukannya. Kita akan berbincang lebih lanjut soal tawaf wada ini bersama Ustadz Pembimbing Multazam Utamatur, Kiai Haji Ahmad Rosyidin Mawardi. Pak Kiai, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Sehat, alhamdulillah. Sudah apa sebenarnya keutamaan dan hukum dari tawaf wada ini, Pak? Baik, saya akan mulai dari hukum. Tawaf wada ini ada dua pendapat ulama. Ulama yang pertama mengatakan wajib. Artinya apa? Seseorang yang umroh atau haji wajib tawaf wada sebelum keluar dari Mekah. Pendapat kedua adalah sunnah muakkad. Jadi kemudian ada lagi yang membedakan, kalau haji itu wajib, kalau waktu umroh dia sunnah. Kalau saya ditanya, saya ikut pendapat ulama yang memasukkan atau menjadi bagian dari wajibnya haji itu adalah tawaf wada. Wajibnya seseorang untuk menyempurnakan haji itu yang pertama niatnya harus dari mikot, ya, kemudian datang ke Musdalifah untuk mabit, datang ke Mina untuk lontar jumroh, baik akobah maupun yang lainnya, malamnya mabit di Mina, kemudian selama prosesi mulai dari ihram itu meninggalkan seluruh larangan ihram, ditutup sebelum pulang ke Indonesia, wajib melakukan tawaf wada. Siapa yang tidak ada udzur itu sakit atau haid, maka kalau tidak melaksanakan tawaf wada, dia harus menyempurnakan dengan membayarkan. Kalau secara istilahnya adab, waktu kita datang kita tawaf. Tawaf yang pertama kali datang dalam istilah disebut tawaf kudum. Tawaf istilahnya kulonwun bahasa Jawanya. Maka sebelum pulang kita tawaf wada. Kalau dalam istilah bahasa Indonesia apa? Datang tampak muka, pergi tampak punggung gitu ya. Jadi itu dari segi tata cara Pak melakukan tawaf wada, apakah ada perbedaan dibandingkan dengan tawaf-tawaf lain? semua tawaf tidak ada perbedaan. Kecuali tawaf dalam ihram umroh atau haji. Dari sisi pakaian. Kalau orang umroh itu kan harus memakai baju ihram 2 lembar. Ya, kalau orang ifadah seandainya dia dari Arafah langsung menuju ke Masjidil Haram, maka dia memakai baju ihram. Kalau tidak ada aturan itu, semua tawaf itu aturannya sama. Mengelilingi Ka'bah 7 kali, diawali di Hajarul Aswad, selesai di Hajarul Aswad dengan niat ibadah kepada Allah, dengan syarat utamanya menutup aurat seperti sholat, punya wudhu seperti sholat, Ka'bah selalu harus di sebelah kiri dan tidak boleh masuk ke dalam Ka'bah. Dan tawaf itu ibadah yang paling mudah karena tidak ada bacaan baik Quran, hadis atau doa-doa yang wajib dibaca. Diem saja. Mengapa pada saat tawaf wada itu banyak sekali atau bahkan mungkin hampir semua ya jamaah itu merasa emosional? Ya tentunya begini, sesuatu itu akan menjadi sangat berarti kalau sudah tidak ada atau segera tidak ada. Tawaf hari-hari, setiap hari mungkin selama sekitar 20 hari jamaah multazam ada di Mekah. Tawaf itu biasa. Tapi kalau udah disebut sebagai tawaf terakhir di hari ini, apalagi kita tambahkan sebagai pembimbing, mari kita bersungguh-sungguh. Tidak ada jaminan kita bisa tawaf lagi. Bisa jadi minggu depan, bulan depan kita wafat. Nah itu kan menambah suasana seperti itu. Akan berpisah dengan rumah Allah gitu. Apalagi kita melihat Ka'bah, kemudian berdoa kan, ya Allah, jangan jadikan tawafku ini menjadi yang pertama dan terakhir.
melainkan menjadi awal untuk kami bisa datang marrotin ba'da marrotin, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Insya Allah. Masya Allah, terima kasih Ya. Pak Kiai. Alhamdulillah sudah berhasil menyelesaikan suarakan dengan sehat ya. Ya, Terima kita kasih Pak yang bersiap sudah untuk membimbing. ke Madinah insya Allah. Baik, amin. Ya. Terima kasih. Dan itulah pemirsa perbincangan kita tentang bagaimana tata cara, kemudian hukum dan keutamaan, serta mengapa banyak jamaah yang merasa emosional sekali melakukan tawaf wada. Diharapkan semoga setelah para jamaah Multazam Utamatur pulang nanti kembali ke tanah air, tetap bisa istiqomah dalam menjalankan segala ibadah dan tetap bisa mengamalkan nilai-nilai baik yang telah didapatkan selama di tanah haram. Dari Mekah, Arab Saudi, Iqbal Himawan, Muhammad Maulana, Metro TV. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan rasa syukurnya atas operasional haji tahun 2025. Menak mengatakan banyak negara memuji kedisiplinan dan keteraturan jemaah haji asal Indonesia. Menteri-menteri agama itu memuji jemaah haji Indonesia, bahkan beberapa negara ya, seperti India, Pakistan, kemudian juga Filipina, yang datang ke saya itu mau datang ke Indonesia untuk belajar bagaimana mengorganisir haji, kok bisa seperti ini. Jemaah haji paling besar adalah Indonesia, tapi paling rapi dan yang paling teratur adalah Indonesia. Jadi pengakuan orang luar negeri terhadap jemaah haji kita, termasuk Mesir dan juga kemarin itu Menteri Agamanya Jordan, ya mengapresiasi bahwa ketertiban jemaah haji kita itu, kesabarannya pun juga itu patut diacungkan jempol. Jadi kita dipuji oleh negara-negara lain, termasuk pemerintah Saudi sendiri kan. Sudah ada sebanyak 392 jemaah haji kloter pertama asal kota Makassar tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Maros, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Tangis haru bahagia pun mewarnai kepulangan ratusan jemaah haji pasca tiba di kampung halaman mereka. Dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GIA 777-300 sebanyak 392 jemaah haji kloter pertama asal kota Makassar tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada hari Rabu pukul 22.15 waktu setempat. Saat turun dari pesawat, tangis haru bahagia jemaah ini terjadi. Di Debarkasi Makassar ini pun tidak terbendung setelah menjalani penerbangan panjang dari Arab Saudi menuju ke tanah air. Beberapa jemaah yang tiba langsung melakukan sujud syukur dan berdoa, kemudian naik ke atas bus yang telah disiapkan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Kemenak Sulawesi Selatan untuk selanjutnya diantar menuju ke asrama haji guna mengikuti serangkaian kegiatan seremonial penyambutan kedatangan jemaah haji. Haji, sujud syukur ke Haji. Haji, sujud syukur ke. Sujud. Jemaah haji Indonesia tiba di fase kepulangan ke tanah air secara bertahap. Sebelum pulang, koper yang dibawa jemaah haji akan diperiksa dulu di hotel tempat mereka menginap. Inilah dia proses pengumpulan dan penimbangan koper bagasi jemaah haji dari embarkasi BTH atau Batam di Hotel 130 wilayah Syisiyah, Mekah, Arab Saudi. Jemaah haji telah mendapat sosialisasi terkait dengan koper bagasi yang beratnya tidak boleh lebih dari 32 kg. Jika melebihi batas maksimal, jemaah pemilik koper itu akan diminta mengurangi barangnya. Ketua Kloter BTH, Erman Zarudin, mengatakan di dalamnya koper besar tidak boleh ada power bank dan juga jemaah tidak boleh memasukkan air zam-zam ke dalam koper. Yang kedua, salah satu yang menarik dan ditunggu-tunggu saat kepulangan jemaah haji Debarkasi Makassar adalah busana yang dikenakan jemaah. Sebagian besar jemaah tampil bling-bling dengan balutan perhiasan emas di lengan dan leher
yang merupakan tradisi masyarakat Bugis Makassar usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Rabu 11 Juni 2025, jamaah haji kloter 1 Embarkasi Makassar sudah tiba di Makassar dan saat ini 392 jamaah haji kloter 1 asal Makassar ini sudah diterima di Asrama Haji Sudiang Makassar. Dan yang menarik ketika kedatangan dari jamaah haji asal Sulawesi Selatan ini adalah busana yang jamaah haji kenakan. Saya sudah bersama dengan salah satu jamaah kloter 1 asal Makassar. Halo Ibu Haji, Assalamualaikum. Dengan Ibu siapa? Ibu Rika. Ibu Rika. Ibu Rika, Masya Allah, ini bling-bling busananya. Ibu ini pakaiannya dibeli di Tanah Suci atau dibawa dari Makassar? Dari Makassar. Dibawa dari Makassar. Dibeli atau dijahit? Beli langsung. Dibeli. Oke. Harganya berapa? Ya. Berapa ya? 400. Sekitar 400. Pasang. Sekitar 400 ribu. 600 ribuan. Oke. Ini ibunya pakai jilbab tapi ada misbah ya. Ya namanya ini misbah pemirsa. Kemudian pakai gamis yang juga bling-bling. Ini yang menarik atau unik dari jamaah asal Sulawesi Selatan. Bu, ini pakaiannya dipakai di Madinah atau di pesawat atau pas di asrama haji? Ada di Madinah. Ada di bandara. Oh, digunakan pada saat sudah mendarat di bandara ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya. Semoga menjadi haji yang mabrur. Terima kasih Ibu Haji. Ya. Ini dia tadi salah satu jemaah haji asal Sulawesi Selatan yang memang cukup menarik perhatian karena busana yang dikenakan itu bling-bling ini memang menjadi salah satu yang khas dari Sulawesi Selatan ketika jemaahnya sudah pulang menunaikan rangkaian ibadah haji. Demikian dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sandra Oleh, Netron. Pemirsa, demikian perjalanan suci kali ini. Nantikan perjalanan suci lainnya di program-program Metro TV. Tetaplah bersama kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Didukung oleh untuk kesempurnaan dan kenyamanan ibadah Anda, pelayanan umroh dan haji yang prima dan handal, tata laksana ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul, menawarkan sistem kekeluargaan, amanah, informatif, peduli yang tulus. Multazam Utamatur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.